뭐 인도네시아도 뭐 계속 선수들이 발전하고 있고 또 팀적으로 좋아지는 것 같습니다. 뭐 신태용 감독님 있을 때도 많은 성과를 이뤘고 지금도 인도네시아 지금의 현재도 발전하는 단계라. Pelatih Vietnam minder dan pesimis hadapi Indonesia di final AFF U23. Mental baja mereka tak terbendung. Oleh Redaksi Bola Garuda. Final AFF U23 2025 bakal menyuguhkan pertarungan syarat emosi dan sejarah. Indonesia U23 menghadapi Vietnam U23. Namun sebelum laga dimulai, atmosfer sudah mulai memanas. Bukan karena adu strategi atau sindiran antar pemain, melainkan karena pernyataan mengejutkan dari kubu lawan. Pelatih Vietnam U23, Nguyen Quang Hai, secara terbuka menyatakan kekhawatirannya usai melihat performa luar biasa Indonesia menyingkirkan Thailand lewat drama adu penalti. Dalam wawancara seusai laga semifinal Vietnam, sang pelatih mengatakan, tim Indonesia punya mental baja. Mereka bukan hanya kuat secara taktik, tapi juga secara emosi. Kami harus jujur, mereka menakutkan. Pernyataan ini sontak viral, memunculkan reaksi dari media, supporter, dan pengamat sepak bola se-Asia Tenggara. Apakah Vietnam benar-benar gentar sebelum bertarung? Bagaimana Indonesia menjelma menjadi kekuatan yang disegani? Dan apa makna dari kata-kata minder dan pesimis dari pelatih rival? Semuanya bermula di Stadion Raja Manggala, Bangkok, tempat Indonesia U23 mempertaruhkan segalanya melawan tuan rumah Thailand. Dalam laga yang menegangkan, Garuda Muda tampil tanpa rasa takut. Sempat tertinggal, mereka menyamakan kedudukan dan memaksa pertandingan hingga adu penalti. Dalam babak penalti, bukan hanya teknik yang berbicara, tetapi keberanian. Kiper muda Rizky Ramadan menjadi pahlawan, menepis dua tendangan krusial dan membawa Indonesia menang 5-4. Teriakan, Indonesia, menggema di stadion, dan dunia menyaksikan. Inilah tim dengan nyali luar biasa. Pelatih Vietnam yang juga hadir di stadion malam itu menyaksikan langsung momen bersejarah itu dari tribun VIP. Raut wajahnya menggambarkan kekaguman sekaligus kegelisahan. Usai kemenangan Vietnam atas Myanmar di semifinal, pelatih Nguyen Quang Hai diwawancarai oleh media lokal VTC News. Ketika ditanya soal pertemuan dengan Indonesia, jawabannya membuat banyak pihak terkejut. Kami tentu bersyukur bisa lolos ke final. Tapi saya harus katakan terus terang, Indonesia adalah lawan yang sangat berat. Mereka punya mental pejuang. Kami melihat bagaimana mereka melawan tekanan dari 30.000 penonton Thailand dan tetap tenang. Itu kualitas yang langka. Ia melanjutkan, saya tidak akan berbohong, saya sedikit khawatir. Secara teknis mungkin kami setara, tapi secara mental, mereka jauh di atas rata-rata. Pernyataan pelatih Vietnam memicu perdebatan di dalam negeri. Beberapa media memuji kejujuran sang pelatih, tapi sebagian lain mempertanyakan efek psikologisnya pada pemain. Tuau Tre News menulis, kita belum bermain, tapi pelatih kita sudah bicara soal keunggulan lawan. Ini bukan semangat Vietnam. Sementara Tan Nien mengangkat judul yang lebih netral. Indonesia tangguh, tapi Vietnam tak boleh gentar. Media Vietnam menyadari betul bahwa Indonesia kini bukan tim mediocre. Mereka punya kedalaman skuad, semangat nasionalisme tinggi, dan kepercayaan diri yang tumbuh dari tahun ke tahun. Apa yang membuat Indonesia U23 begitu kuat? Bukan hanya strategi, tapi mental. Di balik performa luar biasa ini adalah proses panjang, dari tekanan publik, pembenahan PSSI, hingga pembentukan kompetisi usia muda yang lebih kompetitif. Pelatih Indra Syafri mengatakan, kami bentuk pemain ini agar tahan banting. Latihan kami keras, bukan hanya soal taktik, tapi mental. Kami dididik untuk tidak takut siapapun. Program seperti Garuda Select, Elite Pro Academy, dan exposure pemain ke luar negeri berkontribusi menciptakan generasi baru dengan kepercayaan diri tinggi. Mari bandingkan performa Indonesia dan Vietnam dalam 3 tahun terakhir di ajang U23. Indonesia yang dulu jadi langganan gugur di fase grup, kini jadi finalis konsisten. Performa ini, ditambah dengan semangat juang tinggi, membuat Vietnam harus ekstra waspada. Beberapa laporan dari media Vietnam menyebutkan bahwa skuad U23 mereka tidak dalam kondisi ideal. Beberapa pemain kunci mengalami kelelahan fisik, dan chemistry antar pemain belum optimal. Kami menang lawan Myanmar, tapi terlalu banyak kesalahan elementer. Jika melawan Indonesia dengan performa seperti ini, kami bisa kalah besar, ujar analis Pham Van Long.
Bahkan di sesi latihan sehari setelah semifinal, media Vietnam melihat ekspresi pemain yang tidak terlalu antusias. Tekanan untuk mempertahankan reputasi sebagai Raja ASEAN mulai membebani skuad muda mereka. Berbeda dengan Vietnam yang mulai gaduh sejak sebelum final, tim Indonesia justru memilih diam. Tidak banyak komentar keluar dari pemain maupun pelatih. Fokus mereka tertuju pada pemulihan stamina dan konsolidasi taktik. Kami tidak besar kepala. Kami hanya ingin membawa kebanggaan untuk Indonesia, kata Kapten tim Iqbal Maulana. Keheningan ini menandakan kedewasaan. Tidak seperti dulu, kini Garuda Muda tahu kapan harus bicara dan kapan harus menjawab lewat aksi. Media sosial ramai dengan tagar Garuda di final dan mental baja Indonesia. Ribuan pendukung merencanakan perjalanan ke Bangkok untuk menyaksikan langsung laga final. Tiket final bahkan ludes hanya dalam 2 jam. Menteri Pemuda dan Olahraga juga menyatakan dukungan. Apapun hasil final, kita sudah menang dalam hal karakter dan semangat juang. Ketika seorang pelatih menyatakan rasa gentarnya terhadap lawan, itu bisa bermakna ganda, kejujuran atau strategi. Namun dalam konteks ini, analis menilai ucapan pelatih Vietnam memang lahir dari ketulusan. Dia bicara sebagai pelatih yang melihat fakta di lapangan. Indonesia bukan lagi underdog. Mereka favorit juara, kata Michael Toan, pengamat sepak bola ASEAN. Vietnam datang ke final dengan tekanan mempertahankan reputasi. Indonesia datang dengan semangat ingin membuktikan. Perbedaan energi ini sangat mungkin menentukan hasil pertandingan. Satu pihak gelisah karena sejarah, satu pihak fokus karena lapar gelar. Kesimpulan, ucapan pelatih Vietnam yang mengaku minder bukan tanda kelemahan saja, tetapi juga sinyal bahwa Indonesia U23 kini telah menjadi tim yang diperhitungkan. Garuda Muda bukan hanya menaklukkan lawan di lapangan, tapi juga memenangi pertempuran mental bahkan sebelum peluit dibunyikan. Dan ketika final digelar, dunia akan menyaksikan apakah rasa minder pelatih Vietnam menjadi kenyataan, atau justru mereka bangkit dan membalikan semua keraguan? Satu hal pasti, Indonesia U23 sudah berada di panggung besar. Dan kali ini, bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai calon juara.